Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah. Al-an saufa nabda ta'allumana fi darsi akhlaq at-tasawuf fi sa'at as-salisah. Izan alaikum bi fathi kutubikum safhah 29. Silakan semuanya untuk membuka kitabnya halaman 29 ya. Baik, untuk materinya saya akan share. Oke, materi pada hari ini yaitu tentang pengertian dan hukum takziah. Nah, kita kenal dengan istilah takziah ya. Oke, kita akan mulai. Oke, yang pertama, pengertian takziah. Ustaz minta satu orang dari kalian seperti biasa untuk membacakan al-harokat fil bidayah. Nad'u ila ukhtina al-karimah Nifri Alifah. Assalamualaikum Nifri. Silakan dinyalakan kameranya Nifri. Ya. Assalamualaikum Nifri, mawjud? Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Nifri untuk membaca harokat ya di layar ataupun di kitab kamu dari pembahasan ta'rif sampai hukum ta'ziyah. Tafadhali, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nifri. Assalamualaikum, Nifri. Ya, halaman 29 ya. Halaman 29, silahkan. Ya, Nifri untuk bantu Ustadz membaca harokat ya, di paragraf tersebut. Halaman 29. Ta'rifut ta'ziyah. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa asnabihi wa bi ulumihi fid darain. Ya, silakan. Tasliyatu ahlil maiti wa hasum ala sabri biwang idil wa du'ai lil maiti al muslimi wal musabi. Hukmu ta'ziyah. Ta'ziyatu. Hukmu ta'ziyati. Oke. Tusannu ta'ziyatu al muslimil musabi bimaitin di hadisi Amru Amru ya.
bin Husnin bin Hasmin radhiyallahu bin Hasmin radhiyallahu anhu marfu'a marfu'an. marfu'an Nah, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahu Allahu azza azza wa jalla wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamati rawahu rahu Ibnu Majah wa tashri'u wa tushra'u. qab- qabla ad-dafni wa ba'dahu. Oke, syukran ya Nifri. Jazakillah khairan katsiran. Baik, al-an sa'ubayyin lakum ala ma qad qara'at sahibatukum, yakni fi hukmi ta'rifi ta'ziyah wa hukmiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Jadi ya, untuk pertama kita akan masuk ke pengertian terlebih dahulu, yaitu tentang ta'rif ta'ziyah. Apa sih itu ta'ziyah? Ya. Definisinya apa? Ya, tiba-tiba kita datang ke rumah orang ya yang mana keluarganya ada yang meninggal dunia, itu gimana pengertiannya ya? Definisinya apa? Yaitu at-ta'ziyatu, adapun yang dimaksud dengan ta'ziyah itu tasliyatu ahlil mayyit. Nah, tasliyah itu adalah isim masdar yang diambil dari kata salla yusalli tasliyatan ya, yang artinya adalah ya menghibur atau memberikan kabar gembira atau menghibur seorang ahlil mayyiti kepada ya keluarganya si mayit. Jadi keluarga si mayit kan otomatis kan lagi apa? Lagi sedih ya. Perasaannya lagi sedih karena ditinggal ya sama keluarganya. Maka kita apa? Tugasnya ya ketika takziah yaitu menghibur. Ya menghiburnya ya enggak berlebihan juga. Ya misalnya contohnya kayak ngundang pelawak ya ataupun apa namanya jadi badut ya enggak kayak gitu ya. Menghiburnya ya kita datang. Ya dengan datangnya kita ke apa namanya ke mereka itu tandanya ya bahwa kita peduli sama mereka. Ya, bahwa tandanya itu kita perhatian sama mereka. Nah, maka oleh karenanya itu disunahkan ya kita itu untuk bertakziah. Kalau kita mendengar ada kabar ya orang yang meninggal ya, terutama orangnya itu dekat, sangat dekat sama kita, gitu, maka kita sangat dianjurkan sama Rasul untuk apa? Untuk takziah, ya, untuk menghibur keluarganya, ya. Wahasuhum ala sobri biwa'dil ajri. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain menghibur atau memberikan apa namanya simpati kepada keluarga si mayit, itu hasuhum, hatta yahusu. Ya, al-hasu itu artinya adalah mengajak. Ya, mengajak mereka ala sobri untuk bersabar. Ya, karena kita temukan banyak orang yang apa tuh, yang ditinggal mati, tinggal pergi sama keluarganya, ya nggak terima, kadang-kadang sampai ngamuk-ngamuk, kadang sampai nangis seharian, nggak berhenti-berhenti. Nah, maka ketika takziah itu, ya dengan adanya takziah di sini, yaitu maka kita apa mengajak mereka gitu untuk bersabar, ya biwa'dil ajri dengan janji pahala yang akan Allah berikan ya kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, dan wahai Nabi Muhammad, berikanlah kabar gembira, ya hiburlah ya kepada orang-orang yang ditinggal mati oleh keluarganya, as-sabirin dengan rasa sabar, ya. Siapakah mereka orang-orang yang sabar? Allazina ya alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Jadi orang yang sabar itu ya ditinggal pergi ya sama keluarganya, ya orang yang sabar ketika ditimpa musibah, maka Allah akan berikan selain rahmat adalah ampunan. Jadi Allah berikan rahmat juga plus ampunan baginya kalau dia bisa bersabar. Nah, itu adalah janji Allah ya yang ada di surat ya di ayat Al-Qur'an ya, bisa kalian cek ya, wa du'ai lil mayyitil muslim. Yang ketiga ya, selain menghibur keluarga si mayit, yang kedua adalah mengajak mereka untuk bersabar,
Dan yang satu lagi, yang ketiga adalah ad-du'a lil mayyit. Ketika kita takziah itu ngapain? Itu kita berdoa. Ya, jadi kamu datang, ya, datang tok assalamualaikum, ya datang ke keluarganya. Ya. Nah, ketika itu langsung apa? Langsung nemuin keluarganya. Ya bilang kalau duka apa turut berduka cita. Ya, kemudian kita ajak mereka sabar ya. Itu insya Allah ya min ahlil khair. Beliau masuk surga, diampuni dosanya, ya dan juga diberikan kesabaran itu atas ditinggalkannya. Itu seperti itu ya contohnya. Terus yang terakhir kita doa. Jadi nggak langsung apa namanya, nggak langsung salaman, terus hibur, terus pulang, enggak. Ya, yang terakhir adalah kita berdoa. Doanya dengan apa? Baca Yasin. Ya, minimal baca Yasin atau tahlil, ya. Termasuk lagi jenazahnya ternyata belum belum dikuburin. Nah, maka kita disurahkan baca Yasin, kita hadiahkan buat almarhum supaya apa? Ya, supaya almarhum ya dengan baca Yasin dengan doa kita itu apa? Untuk diampuni dosanya, ya. Kemudian dimudahkan dalam proses penguburannya sampai nanti ya semuanya selesai, tidak ada kendala ataupun hambatan. Nah, kita kan ketahui sama-sama ya. Ya, kalau seandainya ada banyak sekali ya contoh-contoh yang mana ya soal jenazah banyak sekali hambatannya. Misalnya kayak kuburannya penuh dengan air. Ya ketika mau dikuburin ya penuh air di dalamnya. Atau banyak hewan-hewan yang seperti ular, kalajengking itu banyak cerita-cerita yang hidayah itu kejadian kan semuanya ya. Nah, maka oleh karenanya dengan adanya takziah kita doain si mayit itu ya agar dimudahkan dalam proses ya penguburannya, ya dimandiin ketika mandiin wangi, ya nggak bau busuk atau apa, itu semuanya berkat apa? Berkat doa kita. Maka ketiga langkah ini yaitu menghibur si keluarganya, kemudian mengajak mereka untuk bersabar. Yang ketiga adalah berdoa, baca Yasin, baca tahlil, ya lil mayyit al muslim. Ingat, ada kalimat al-muslim ini. Jadi kalau kalimat al-muslim di sini ya, maka hanyalah doanya kita untuk orang muslim. Nah, sekarang gimana permasalahannya kalau seandainya ya kita takziah kepada orang non-muslim? Nah, nanti kita akan bahas ya. Wal musab dan terhadap orang yang tertimpa musibah. Jadi doa untuk mayit, yang kedua doa untuk keluarganya. Al-musab itu isim maf'ul, yang artinya adalah orang yang tertimpa musibah. Ya, jadi orang yang tertimpa musibah, mayitnya atau keluarganya, kira-kira? Keluarganya. Yang tertimpa musibah bukan mayitnya mah udah pergi, ya udah meninggal. Yang tertimpa musibah yang sekarang adalah apa tuh? Nah, keluarganya. Maka dibilang istilahnya apa? Ya, al-mautu ya kiamatun sugro. Mati atau meninggalnya seseorang itu adalah salah satu kiamat kecil, kiamat yang kecil, kiamat yang besar nanti. Ya, nauzubillah jangan sampai kita yang mudah-mudahan nggak sampai ketemu sama kiamat yang besar ya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang hukum takziah. Apa sih hukumnya, Ustaz? Wajib nggak sih, Ustaz, kita datang gitu? Ya. Nah, di sini kita akan bahas. Hukum takziati, adapun hukum takziah itu tusanu disunahkan. Takziatul muslimi bertakziah kepada ya keluarga muslim. Berarti saudara kita sama-sama muslim ya, maka kita disunahkan. Kalau kita takziah alhamdulillah dapat pahala. Kalau nggak datang ya misalnya karena apa nih? Ya karena lagi sakit atau lagi bepergian jauh, kiranya datang dari dia yang meninggal keluarganya di mana di Indonesia, kamu lagi kuliah di Mesir, ya kan nggak mungkin lah kamu takziah datang dari Mesir ke Indonesia kan, karena ongkosnya juga besar. Nah, lebih baik buat nanti bantu 7 hariannya si mayit keluarganya dibandingin kamu datang dari Mesir ke Indonesia buat takziah, gitu ya. Nah, itu misalnya izin atau uzur ya kepada orang-orang yang bertakziah. Maka sunnah, nggak diwajibin. Kalau diwajibin ya semua yang repot ya. Karena agama Islam kan agama yang rahmatan lil alamin. Ya, agama yang punya banyak toleransi. Ya, kamu enggak sholat, boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat ketika sedang bepergian, sedang musafir. Itu adalah salah satu toleransi dalam Islam. Ya, seperti itu.
Nah, maka salah satunya toleransi dalam Islam adalah ini, ya, takziah tidak diwajibkan. Kalau semuanya seandainya takziah diwajibkan, ya kasihan nanti yang lagi kuliah di mana, di luar negeri, yang lagi jauh, yang lagi sakit, ya. Nah, tiba-tiba dia lagi isolasi, disuruh takziah, kan yang ada apa? Yang ada malah justru nyebarin virus, ya. Nah, makanya, ya, seperti itu yang harus kita ketahui dalam agama Islam, bahwa hukum takziah adalah sunnah. Tapi ingat, ya, jangan mentang-mentang sunnah ya kamu akhirnya nggak datang, jangan, ya. Nah, minimal datang, ya minimal kalau nggak bisa ngasih duit, kalau lagi nggak ada duit, belum gajian, ya kamu datang kan, cukup datang hibur, ya kamu bisa apa namanya, nenangin dia, ya nyuruh dia buat sahabat. Nah, kira-kira Ustaz bilang, bertanya, kira-kira di pengertian ini ada nggak apa sama keterangan tentang ngasih uang? Ada nggak? Enggak ada Ustaz. Ya ada. Jadi ngasih uang, ngasih amplop buat mayit itu ada apa? Adalah termasuk sedekah. Ya sedekah dari diri kamu gitu. Misalnya nanti kalau seandainya ada keluarga kamu yang ketika itu meninggal, nanti ya uang itu akan kembali lagi ke kamu karena kamu sedekah. Jadi kalau niatin bayar uang amplop ya, atau buat yang biasa dimasukin kemana tuh? Nah, ke ember ya, isinya beras ya. Nah itu masukin ke situ, nah, itu adalah bentuknya sedekah dan itu tidak termasuk dalam pengertian takziah. Yang dimaksud takziah adalah menghibur, ngajak buat sahabat dan berdoa. Itu yang dibutuhkan sama keluarga dan juga si mayit. Ya lebih-lebih kalau ada kelebihan rezeki ya silahkan. Ya sumbang 50.000, 100.000, sejuta misalnya kayak gitu ya. Nah, karena itu adalah keluarga kamu, ya sumbangin segitu. Ya semampu kamu. Yang penting jangan berlebihan. Segala sesuatu nggak boleh berlebihan. Ya gitu. Kemudian, jadi hukum takziah adalah sunnah al-musab al-bimayyit, yaitu kepada keluarga yang ditinggal mati. Dalilnya apa Ustaz? Li hadisi Amr bin Hazm. Nah, ini bukan Umar. Ini bedanya nih, Ustaz ajarin. Kalau seandainya setelah Amru itu ada huruf waw, maka itu bukan bacaannya Umar, ya. Gitu. Tapi kalau seandainya di sini ada waw, maka bukan Umar, tapi Amru. Ya. Jelas ya, Pak ya? Karena Nah, nanti kalau ketemu lagi, nah Rizky pakai pecinya. Nah, Rizky Maulana. Nah, iya itu pakai pecinya dulu, Ustaz. Nah, jadi matiin kameranya. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau seandainya ada huruf wawu setelah amr itu namanya amru, ya, bukan umar, ya. Oke. Ini diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, hadisnya hadis marfu, ya langsung dari Rasulullah, yang bunyinya ma min mukminin, ya, ma min mukminin, tidaklah ada seorang mukmin yu'azi akhahu, bertakziah kepada saudaranya yang sesama mukmin, sama muslim, bi musibatin, terhadap suatu musibah. Nah, di sini enggak cuma meninggal. Musibah di sini termasuk kalimatnya kalimat am. Musibah bisa berupa meninggal, bisa berupa tertimpa longsor ataupun bencana-bencana yang lain, banjir misalnya, ya. Kemudian apalagi itu? Sakit, misalnya lagi dirawat di rumah sakit. Nah, itu termasuk adalah musibah kan? Ya, istilahnya misalnya ada keluarga yang sakit, otomatis ya keluarganya semua pasti sedih dong, nggak ada yang senang. Masa ada keluarga yang sakit dianya senang kan nggak mungkin lah, ya pasti kita hibur, kita doain. Oke, kemudian illa kasahullah, kecuali akan Allah pakaikan untuknya. Kasa yaksu, ya, artinya adalah kiswah itu artinya pakaian. Berarti kasahu, yaitu Allah akan pakaikan untuknya min hulalil karomah, dari pakaian-pakaian yang mempunyai kemuliaan. Jadi istilahnya kalau misalnya di di kita itu baju apa? Baju gamis ya, tapi gamisnya bukan gamis manusia, tapi gamisnya langsung Allah yang bikin. Allah akan pakaikan kepada dirinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tuh ya. Jadi yang masih malas takziah ya silahkan. Ini adalah sunnah. Pahalanya enggak cuma pahala yang lain, tapi Allah sendiri juga akan memakaikan pakaian kemuliaan untuknya di hari. Ya. Oke.
Ini dalil tentang takziah. Wa tusyra'u, dan disyariatkan apa takziah qabla dafni, sebelum si mayit itu dikuburkan. Jadi sebelum mayitnya dikuburin, nah kamu itu waktu itu takziah di situ wa ba'dahu, dan setelah di apa tuh? Dikuburin, ya, sudah ditimbun pakai tanah, sudah ditalkin, nah kemudian kita takziah itu juga boleh, ya, syariatnya adalah sebelum dikuburkan dan setelah dikuburkan. Jelas ya, paham tuh? Fahim. Alhamdulillah. Oke, saya cek dulu kehadirannya 21. Berarti ada sekitar 4 orang lagi yang masih belum masuk ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya akan cek. Minta tolong apa namanya? Hisham ya. Assalamualaikum Hisham. Waalaikumsalam. Ya, minta tolong nanti di data siapa aja yang nggak masuk ya. Oke, biar nanti kita akan konfirmasi ke orang tuanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal penting, yaitu Ustaz, gimana kalau seandainya kita takziah kepada non-muslim, Ustaz? Boleh nggak? Hukumnya apa? Nah, kita akan bahas. Ya, oke. Nah, ini sudah Ustaz buatkan, ya, sketsanya, ya, atau rinciannya bagaimana kita takziah kepada non-muslim. Kita punya tetangga, Ustaz, Cina, ya. Nah, setiap kali Imlek kita dikasih amplop, kita dikasih angpau, misalnya ikut ya. Nah, kemarin baru Imlek. Nah, tiba-tiba ternyata habis Imlek dia meninggal, Ustaz. Ya. Nah, salah satu keluarganya dia meninggal. Gimana? Apakah boleh kita takziah? Nah, di sini dibagi dua. Jadi kafir itu dibagi dua. Kafir ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Kafir zimmi itu siapa, Ustaz? Yaitu kafir zimmi adalah kafir yang damai dengan Islam. Dia tinggal dekat dengan kita, ya, tetanggaan. Itu namanya kafir zimmi. Nah, kalau kafir harbi apa? Ya, kafir harbi diambil dari kata harbun, yang artinya perang. Berarti ini kafir yang ngajak perang mulu, betul ya. Kalau kamu bilang kafir harbi itu kafir yang ngajak perang, musuhin Islam, musuhin kamu, musuhin kita semua, namanya adalah kafir harbi. Ya. Nah, kemudian kafir harbi tinggalnya dekat nggak sama kita? Ya enggak lah. Ini yang namanya musuh masa tinggal dekat kita ya. Nah, pasti dia ada di sana, di luar negeri, di luar Indonesia. Ya, namanya kafir harbi. Ya. Nah, mereka itu ya kafir yang ngajakin perang kita. Nah, sekarang dibagi dua nih. Ya, kita bahas kafir harbi dulu di bawah ya. Nah, untuk kafir harbi kita nggak boleh takziah. Ya, menurut 4 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua mengatakan nggak boleh. Ya, namanya musuh kok. Yang mana mereka itu merangin kita, maka tidak boleh sama sekali untuk bertakziah. Ya, misalnya kayak Presiden Israel yang meninggal, kamu takziah, nah itu nggak boleh. Ya, nah, oke. Kemudian kita akan bahas ke kafir zimmi. Nah, untuk kafir zimmi ini, ya, kafir yang tinggal dengan kita, maksudnya tinggal dekat kita, itu dibagi menjadi tiga mazhab. Yang pertama, Ba'dul Hanafiyah wa Syafi'iyah, yaitu sebagian mazhab Imam Hanafi, wa Syafi'iyah, dan sebagian mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa tajuz, boleh kita bertakziah. Nah, ya, berarti kita mazhabnya apa? Kalian mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, alhamdulillah, santri alhamdulillah semuanya mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i boleh, ya, boleh bertakziah kepada yang non muslim, tapi non muslimnya yang damai, ya. Kemudian untuk yang kedua, pendapat yang kedua yaitu pendapatnya mazhab Imam Malik, itu nggak boleh. Ya, nanti kamu ke Mesir, misalnya kamu ke Mesir beasiswa, amin. Amin. Amin, ya, ke Mesir, ke Kairo, ke mana kayak gitu. Amin. Kalau seandainya kalian ketemu dengan mazhab Imam Malik, maka jangan kaget. Yang namanya takziah kepada non-muslim, mau non-muslim zimmi kayak, mau harbi kayak, itu nggak boleh. La tajuz, nggak boleh. Ya, kalau mazhabnya Imam Malik. Nah, yang terakhir itu mazhabnya Imam Hambali mengatakan ada dua riwayat nih. Ya, sebagian mazhab Hambali ada yang mengatakan boleh, ada sebagian mazhab Imam Hambali yang mengatakan tidak boleh. Ya, maka kita masuknya ke mazhab Syafi'i, maka diperbolehkan bagi kita untuk ya bertakziah kepada non Muslim yang zimmi. Ya, oke. Selanjutnya, nah, apa sih dalilnya, Ustaz? Kok dibolehin?
Nah, kalau ada yang nanya seperti itu, ini jawabannya. Yaitu ada suatu hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya bahwa dulu ada seorang anak Yahudi ya, dia jadi pembantu. Jadi pernah membantu Rasulullah jadi khodimnya Rasulullah, bukan khodam ya, kalau khodam itu jin. Ya, kalau khodim itu pembantu, bantuin Rasul. Nah, suatu ketika si anaknya lagi sakitnya sakit parah, sampai istilahnya pengen sakaratul maut lah kan. Kemudian Rasulullah datang, nengokin ke anak. Nah, kemudian ya beliau duduk ya dekat dengan anaknya, dengan anak tersebut. Kemudian Rasulullah ngajak anak itu untuk masuk Islam. Ya masuklah Islam ya. Karena Yahudi di sini kan istilahnya dia masih agama non Muslim ya. Kemudian Rasulullah ngajak ya agar anak itu sebelum meninggal bisa masuk Islam. Nah, kemudian anaknya itu lihat ke bapaknya ya. Akhirnya bapaknya bilang, gimana? Ya udah, kata bapaknya, patuhilah kata Rasulullah. Ya Abul Qasim. Abul Qasim itu ya Abul Qasim ya berarti ya salah satu anaknya Nabi Muhammad ya Qasim yang meninggal itu namanya Abul Qasim. Berarti kalau Ustaz punya anak Nazar, berarti Ustaz namanya Abu Nazar ya, seperti itu. Maka akhirnya anak itu pun sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya sama malaikat Israel masuk Islam. Nah setelah itu Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka. Pertama, kesimpulan yang pertama dari hadis ini kita bisa simpulkan dua. Yang pertama adalah ya bahwa yang namanya takziah nggak cuma bagi orang yang telah meninggal, bagi orang yang istilahnya kena bencana, tapi terhadap orang yang sakit. Di sini kan ceritanya apa? Ya bahwa anak itu lagi sakit. Nah, maka takziah itu nggak cuma untuk orang meninggal, tapi untuk apa? Nah, untuk orang yang sakit, orang yang tertimpa musibah seperti itu. Ya jelas ya. Nah, maka kalau ada orang ya teman kamu yang di luar mungkin bilang, saya mau takziah ke mana? Ke si Fulan, si Fulan belum meninggal. Ya, berarti kamu yang salah. Kenapa? Kamu belum tahu yang nama takziah nggak cuma hanya untuk orang meninggal, tapi untuk yang sedang sakit ataupun yang lainnya. Pokoknya yang tertimpa musibah itu namanya takziah. Oke, jelas ya? Semua paham tuh? Oke. Kesimpulan yang kedua yaitu ya kita boleh yang mana anak ini adalah seorang yang Yahudi, yang non Muslim. Nah, kenapa Rasulullah kok datang ke anak ini yang Yahudi? Maka ini menjelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk apa tuh? Yaitu bertakziah kepada yang non Muslim. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di situ ada gambar serem ya. Nah, itu lagi istilahnya itu lagi apa? Lagi ngapanin si mayit ya. Anggap aja ya orangnya lagi takziah semua. Oke, sekarang kita akan bahas tentang waktu. Muddatu takziah. Oke, saya minta dari Azhar ya, Azhar Adi Firmansyah. Ya, Tat. Al-Harokat. Silakan dibaca harokatnya Azhar, yaitu yang ketiga, muddatu takziah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa afana bi ulumihi fid darain amin. Maddatut ta'ziyah. Muddatut ta'ziyah. Taddu ta'ziyah. Taddu ta'ziyah. Salasa ayyamin bilayalihinna. La idzan apa dat? Liizni syar'i fil syar'i fi al ihdadi ila salasin bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu
limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zaujin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa asyra. Muttafaq alaih. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaih. Wat wataki watukrahu ba'daha ila logo ligoib hatta la yatajaddadu lahul juzn lahul huzn. Ya. Waqala jumhurul ulama'i wa ama afdal waqtiha ba'dal takfini. Oke, syukran Ustadz Azhar. Amin. Doain kamu jadi ustadz terkenal nanti ya. Amin. Ya, pokoknya yang penting pengen jadi ustadz terkenal syaratnya satu, ya sering-sering baca kitab gundul ya. Nah, belajar aja. Nanti kalau seandainya kamu mau belajar, silakan nanti kamu rekam, kamu nanti screenshot kirim ke ustadz, nanti saya akan betulkan ya. Yang penting satu, semangat belajarnya ya untuk jadi ustadz ya, ustadz yang terkenal, yang alim, ya istiqomah. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang waktu. Kapan sih Ustaz waktu bertakziah? Enaknya itu kapan, Ustaz? Disunahinnya kapan? Nah, ini mudah itu artinya masa atau waktu. Ya, tumtadu. Nah, ingat, kalian lihat dulu, tumtadu bentuknya sama nggak sama mudah? Bentuk kalimatnya sama nggak? Tumtadu. Sama nggak bentuknya? Beda kayaknya. Ya, nggak jauh beda maksudnya ya, nggak jauh beda. Kenapa nggak jauh beda? Karena tumtadu itu adalah fiilnya, kata kerjanya, sedangkan mudah adalah kalimat apa? Fa'il. Kalimat isim. Kalimat isim ya, kalimat ada 3, kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf ya. Maka mudah itu adalah kalimat isim ya. Nah, tumtadu, maka kalau seandainya waktu ya, tumtadu di sini artinya adalah ya waktu takziah ya. Diwaktukan apa at-ta'ziyah itu, yaitu takziah salah satu ayyamin bilayalihin, yaitu ya sampai 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Berarti kamu kalau sudah lewat dari 3 hari 3 malam, sudah habis waktu takziah, sudah selesai. Ibaratnya kalau orang sudah ditinggal sama keluarganya 3 hari 3 malam, ya insya Allah setelah 3 hari itu, ya hari keempat mereka sudah nggak terlalu sedih lagi. Maka ketika sedih itulah ya di mana momen kamu untuk menghibur mereka. Ya, maka di sini berdasarkan hadis Rasul, biizni syari' fil ihdad ila salat. Itu sesuai dengan ya ketentuan yang telah Allah tetapkan ya di dalam hadis Nabi yang berbunyi di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, ya tidak boleh, tidak halal limra'atin bagi seorang perempuan ya tu'minu billah, yang mana perempuan itu adalah perempuan yang mukminah. Ya, ataupun di sini juga orang laki-laki juga termasuk di sini ya. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Antuhidda ala mayyitin, ya, yaitu untuk bertakziah kepada seorang mayyit, seorang yang meninggal, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Maka kalau ada seorang perempuan ya, kemudian dia pengen takziah ya lebih dari 3 hari, maka la yahil, hukumnya nggak boleh ya, illa ala zaujin, kecuali di sini berarti ada pengecualian
perempuan itu pengen takziahnya ala zaujin, yaitu atas suaminya, ya. Fa innaha, maka boleh baginya tuhiddu alaihi untuk bertakziah arba'ata ashhurin wa asyra, yaitu sebanyak empat apa tuh? Arba'ata asyhur, yaitu 4 bulan 10 hari. Maka dimasuk dalam keadaan iddah, dinamakan keadaan iddah atau masa iddah. Perempuan itu kalau ditinggal suaminya nanti, ya, nah itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nggak boleh keluar rumah, ya, nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah, ya, dan juga tidak pakai pakaian yang apa namanya yang bagus, ya, kemudian juga nggak pakai wangi-wangian seperti itu, untuk tandanya bahwa dia sedang berduka karena ditinggal suaminya. Maka ya ketika masa iddah itu juga nggak boleh langsung kawin, langsung lamaran, ya baru tinggal sehari sama suaminya kemudian besoknya langsung dilamar, ya itu nggak boleh, ya. Itu 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya perempuan, nggak boleh keluar rumah dan yang lainnya. Wa tukrahu, ya, hadis ini muttafaqun alaih. Wa tukrahu, dan hukumnya makruh apa at-ta'ziyah ba'daha, setelah 4 bulan 10 hari. Jadi itu bagi perempuan. Jadi di sini kalau seandainya ada seorang perempuan kemudian dia pengen takziah kepada orang lain, ya, orang lain yang meninggal dunia, maka batasannya cuma 3 hari. Nah, tapi kalau seandainya suaminya yang meninggal kemudian dia ingin bertakziah, ya, maka masanya itu 4 bulan 10 hari. Dia boleh selama 4 bulan 10 hari itu dia selama itu bertakziah, nggak apa-apa. Tapi kalau lewat dari 4 bulan 10 hari tukrah, ya, artinya adalah hukumnya adalah makruh illa li ghaibin, kecuali suaminya itu hilang. Ada kan, ya? Ada orang nih, suami istri, suaminya pergi merantau jadi TKW di mana tuh, di Hong Kong atau di Saudi. Kagak ada kabar, setiap hari kagak ada kabar, kagak ada WA, kagak ada pesan, ya. Sampai dicari sama apa tuh, dubes apa, kedutaan besar, ya, di Saudi ataupun di Cina, dicari ke sana-sana sampai nyewa intel untuk nyari ini orang, kagak ketemu juga selama bertahun-tahun. Akhirnya maka di situ, ya, seorang wanita itu, istrinya datang ke hakim, datang ke Kementerian Agama, KUA, ya, KUA. Kemudian nanti hakim akan memberikan keputusan bahwa suami ibu sudah dianggap meninggal. Nah, ketika itu maka, ya, si istri itu, perempuan di sini, boleh bertakziah lebih dari 4 bulan 10 hari. Hatta la yatajaddad lahul huznu, sampai, ya, si keluarganya siapa tuh? Keluarganya suaminya itu tidak lagi kembali kesedihannya, gitu, ya, agar tidak sedih kembali. Nah, kemudian di sini saya tambahkan, ya, di dalam kitab, ya, fikih dijelaskan tambahnya waqala jumhurul ulama. Seluruh, ya, ulama sepakat bahwa amma afdalu waqtiha, adapun waktu paling utamanya takziah itu kapan, Ustaz? Ba'da takfin. Ada yang tahu artinya apa ba'da takfin? Kafan. Artinya apa? Ba'da takfin? Setelah Dikapanin. Setelah dikafanin, tuh gambarnya pojok, ya. Setelah dikafanin, ya, itu adalah waktu yang paling afdol, ya, sudah rapi, sudah dikafanin, sudah wangi, sudah dimandiin. Nah, itu adalah waktu yang afdol kamu untuk takziah datang, ya. Itu waktu paling afdol, ya, berarti banyak pahalanya ketika itu. Ya kan namanya juga istilahnya sudah tinggal disolati, setelah sholatin kubur itu adalah waktu yang paling banyak apa tuh? Momen yang paling sedih di situ. Ya, keluarganya yang paling sedih di situ. Ya, apalagi waktu mandiin itu, masya Allah, ya, kemarin itu salah satu keluarga Ustaz, ya, keluarga istri Ustaz itu ada yang meninggal, itu ketika mandiin banyak yang nangis. Maka ketika itulah kita waktu yang paling afdol, ya, untuk bertakziah. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah, ya, apa sih kalimat yang diucapkan atau doa yang kita ucapkan untuk orang yang bertakziah? Silakan Ustaz minta, ya, kepada siapa nih? Maulida. Maulida, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan Maulida bantu Ustaz untuk membacakan harokatnya. Mayuqalu kita lihat. Bismillah.
Ma yuqulu fil ta'zi Fi ta'ziyati fil ta'ziyati yuqalu lil muslimi musabi bimayiti fi ta'zihi a'damallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyatika wala yata'yinu dzalika. Sakit kepala gue. Yata'yinu dzalika bal yasa'a qalahu wa yasa'a qala ghayrahu id li'aradu izil al-ghardu id qaradu du'u ad-du'a'u musabi wa mitihi wa yaqulu al-musabu tajabaulahu du'aaka wa rahimana wa iyaka faqad roda bihil imamu Ahmadu rahimahullah. Ya, rahmatilah ya. Rahmatilah nanti ada yang kesinggung, rahmat. Oke, selanjutnya terima kasih ya. Jazakillah khairan katsira. Oke. Sekarang kita akan bahas yang terakhir tentang apa yang diucapkan ketika bertakziah. Yang terakhir, yang keempat, yuqalu maka dikatakan lil muslimi bagi keluarga muslim yang ditinggal mati ya salah satu anggota keluarganya. Fit ta'ziyati ketika bertakziah, ini bacaannya nih. Ya dihafalin ya. Nanti saya kasih tugas nih hafalan ini nih. Hafalan bacaannya. A'azamallahu ajraka artinya itu semoga Allah melipat gandakan pahalamu. Ya, azoma kata-kata azim artinya besar. Maksudnya itu semoga Allah melipat gandakan pahalamu. Ya, nah, itu pahalanya keluarga yang ditimpa musibah dapat pahala. Oh ya, ditinggal keluarganya. Nah, salah satu anggota berpahala karena dia sabar. Wa ahsana azaka dan semoga ya Allah membaikkan atau menjadikan baik azaka yaitu orang yang meninggalkanmu yaitu si mayitnya itu ya wa ghafara limayyitika ya dan juga mudah-mudahan Allah ampuni di anggota keluargamu yang meninggal. Itu 3 doa. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Oke, itu hafalin. Nanti saya kasih tugas itu ya. Terus apa? Wala yata'ayyanu dzalika. Dan adapun lafadznya itu enggak ditentuin. Apa aja boleh. Kamu pakai bahasa Indonesia Ustaz? Boleh. Ya yang penting artinya ya jangan keluar dari sini ya. Jangan terlalu lebay juga, panjang-panjang jangan ya. Nah, bal insya'a qalahu. Tapi ya menurut ulama kalau mau ya pakai doa ini atau bacaan ini. Wa insya'a qala ghairahu. Atau kalau mau yang lain ya silahkan pakai bahasa Inggris kayak pakai bahasa Sunda. Kamu takziah ke orang Jawa ya kamu pakai bahasa Sunda ya. Kumaha ada mang misalnya kayak gitu jangan. Nah, gitu. Penting nggak ngerti kasihan gitu ya. Oke, izil ghardu ad-du'a'u lil musabi wa mayyitihi. Kenapa? Karena tujuan atau target ngapain kamu takziah adalah ad-du'a. Itu mendoakan lil musabi yang pertama kepada
untuk keluarganya, yang kedua adalah wa mayyitihi, dan kepada orang yang meninggal. Itu targetnya kamu takziah. Wa yaqulul musab, kemudian ya si orang atau keluarganya yang dikena musibah ini, maka balas. Kayak misalnya kamu bersin. Nah, kalau bersin baca apa? Yang bersin baca apa? Alhamdulillah. Kalau yang dengar baca apa? Allah. Kalau yang bersin lagi jawabnya apa? Yahdikumullah. Nah, seperti itu. Itu diajarin sama Rasul. Nah, diajarin lagi kalau seandainya dapat doa kayak begitu dari orang yang takziah, maka kamu balasnya apa? Nih, istajaballahu du'a'aka. Semoga Allah ijabah doamu. Allah kabulkan doamu. Wa rahimana, dan semoga Allah menyayangi kita semua. Wa iyyaka, dan juga kepada dirimu. Ya, faqad radda bihi al-Imam Ahmad ya rahimahullah. Ya, Imam Ahmad bin Hambal tidak memakai doa ini. Tapi kebanyakan ini masuknya ke mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain selain Imam Ahmad. Ya, jelas ya semuanya, paham ya? Nah, itu adalah doa bertajak. Insya Allah nanti kita akan share doa ini. Nanti kalian hafalkan, kemudian nanti setorkan ke Ustaz. Oke? Oke, sekarang yang terakhir adalah, nah ini, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar berpendapat yang paling baik untuk diucapkan ketika takziah yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang utusan yang datang kepadanya untuk memberi kabar kematian seseorang. Nah, ini ucapannya Nabi, ya, masuk ke dalam hadis riwayat Muslim. Innalillahi, ya, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha fal tastabir wal tahtasib. Artinya sesungguhnya ya adalah milik Allah apa yang dia ambil dan akan yang kembali kepada Allah dan apa yang Allah berikan. Segala sesuatu yang ada di sisinya ada jangka waktu tertentu. Ya, maka hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir. Alhamdulillah partisipan bertambah sampai 22 ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri bersama kajian akhlak tasawuf pada hari ini dengan sama-sama ya membaca doa kafaratul majelis. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dan kalian dapat mengamalkan apa yang kalian sudah pelajari ya di depan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Kita pamit. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.